Hari ini kita kedatangan tamu dari negeri tetangga kita, dari Malaysia. Mereka adalah filmmaker dan aktor dari film Blood Brothers Baranaga. Film dengan pendapatan terbanyak di Malaysia tahun ini. Luar biasa. Dan mereka mampir ke sini hari ini karena filmnya lagi tayang di Indonesia. Dari tanggal 11 Juni. Iya. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke. Boleh dari sini perkenalkan. Oke, saya Syafiq Yusof, pengarah untuk Blood Brothers. Dan ini juga sutradaranya. Kita ada 2 sutradara untuk filem ini. Abi? Ya, nama saya Abilash Chandra atau lebih dikenali sebagai Abi. Also sutradara dan writer for Blood Brothers Baranaga. Oke. Dan yang sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnas Ahmad, melakukan watak sebagai Gas dan boleh panggil saya Mamu. Mamu. Oke. Udah lihat trailernya kan? Udah. Seru banget. Dia keren. Sangar banget di situ, serem gua. Ayo. Pas dia masuk kayak, wah jangan pukul gua. Gitu. Sampai gue lagi Keren banget dia. Takut kesel Udah gitu mobil banyak banget meledak kan. Iya. Dari sutradaranya dulu nih ya, kita tanya. Film ini soal apa sebenarnya? Filem ini soal persaudaraan, pengkhianatan, dan ledakan. Aksi, laga. Ya. Karena banyak banget mobil diledakin. Betul sih. Kayak Pandu Winoto di sini, ini teman saya. Baik. Dia nonton trailernya, terus dia bilang, "Bang, boleh nggak bilang ke sutradaranya rumahnya mau diledakan?" Jangan dong. Jangan. Lu bilang gitu tadi. Jangan gitu. Cuma bisa teks sekali doang yang gitu. Tunggu dulu. Ini kan mereka datang ke sini mau ngomongin filmnya. Ya kan, Blood Brothers kan. Gua di sini gua pernah bikin film gua. Di podcast gua bisa ngobrol sama mereka. Lu ngapain di sini? Kan diajak. Gitu dong. Kalau kan ajak saya nggak datang dong. Saya juga deg-degan ini ketemu orang Malaysia. Kenapa deg-degan ketemu orang Malaysia? Iya, aneh banget kenapa deg-degan ketemu orang Malaysia. Bingung ngobrolnya. Pandu Winoto di sini sebagai orang yang pernah hampir ditahan di imigrasi Malaysia. Betul. Iya. Ceritain gimana ceritanya? Karena waktu dan ke imigrasi ditanya mau liburan atau kerja gitu. Saya bilang mau liburan sama teman-temannya yang mana, yang ini. Tiba-tiba Bang Radit lari, dadah. Saya lihat dia ditahan imigrasi kan. Oh ya udah deh, udah. Sudah. Disangka mau kerja di situ kan. Dikira mau kerja, padahal mau liburan. Kita liburan bareng. Pandu Winoto di sini adalah pemain film juga di Indonesia. Memang tidak terlihat. Beda banget pemain film beneran ini. Beda. Kalau ini kan aktor utama. Sama rapper juga, dia rapper juga. Oh iya. Udah berapa album? Baru satu album rapper juga. Nice. Oke, jadi ini film action. Ada ledakan, ada pengkhianatan, dan katanya ini dibuatnya cukup lama juga ya? Ya, hampir 2 tahun. Daripada skrip dan training, fight, pre-production, production, editing, hampir 2 tahun lah. Ya. Oke, boleh cerita ininya, story-nya sedikit, sinopsis atau premis? Mungkin Abi. Penulisnya nih kan? Ceritanya adalah sebuah grup mafia yang also run a security company. And dia high-end security, and dia cerita pasal Arif yang dimain oleh Syafiq Kyle, masuk dalam dunia mafia bersama blood brother dia, Blood Brother Syahnas, yang dimain oleh watak Syahnas Ahmad. Tapi as dia masuk dalam dunia mafia ni, dia dapat tahu yang actually dunia ni sangat gelap and dangerous and violent, and that's where the true test of friendship and betrayal happens. Bila Arif as blood brother Gus get framed for something he didn't realize. Ini mau belain atau tidak? Will he stood up to the brother gitu kan? More like he's going to be hunting his brother down. While he goes on the run. So it's the dilemanya di situ. Is that. So, did he do it or did he not? It's a brotherhood in a dark underworld. How does it work? Dia seakan Godfather meets John Wick. Godfather meets John Wick. Yes, it's that kind of tone. But there's also family values and there's also a lot of humor. Dia ada banyak adegan yang lucu
dalam movie ini. So the humor ada komedinya. Ada komedinya, ya. And the thing is that when we did the premiere hari itu ya, gala premiere 2 days ago di Jakarta, Malaysia. Di Jakarta. You know, some jokes that I work in Malaysia, we were worried that it might not work in Indonesia. Because the context is different. Tapi the whole audience was laughing. Really? Meriah. Sama seperti Malaysia. Yeah. And it was amazing. Jadi kami macam mereka faham jokesnya. Sorry, tadi kan pakai bahasa Inggris. Terus dia ketawa. Lo ngerti nggak? Ngerti bang. Pakai bahasa Inggris tadi. Ngerti. Abangnya bilang bahwa ternyata tuh jokes yang dibawa dari Malaysia asli itu ternyata nyampe di Indonesia juga sama kita gitu. Gokil. Lo semenjak main GTA roleplay bahasa Inggris lo jadi itu doang. Gara-gara itu belajar bahasa Inggris. Dia main GTA roleplay setiap hari. Itu bahasa Inggris. Punya pacar. Enggak bang. Enggak. Jangan. Oke. Dan dari Shana sendiri tadi apa panggilan Mam? Ada apa Shana? Oh, kaget gue. Mam. Keren beneran. Shana, kalau main di film ini, apa bedanya dari film-film yang pernah diperankan di Wataki dulu? Hai, Assalamualaikum semua. Okay. First of all, thank you for inviting us to come here. And then, apa bezanya watak saya dalam ni adalah saya bercakap it's well prepared. Okay. It's well prepared. I mean, daripada filem-filem yang sebelumnya, daripada segi aksinya, daripada segi lakonannya, semuanya boleh dicakapkan daripada awal perjumpaan bersama dengan Abi sampailah kita set for training and then by shooting sampai by the end. Saya rasa it's well what do you call that? Well prepped lah. Well prepped and well produced. Well prepped. Produce they produce. Okay. Siap. Siap daripada A sampai Z sampai job kita done. Okay, thank you. It's our last day. Bye bye. So it's well prepared. Untuk kan ini banyak action. Untuk persiapan actionnya sendiri itu ada sesi khusus kah? Ada koreonya berapa lama kah? Persiapannya seperti apa? Kita orang start training previous been set for 8 months and then kita training for about 4 months. Training about design is about 3-4 months, right? And then their training is another 3-4 months. Yeah, so it's about total about 8 months in total. 8 months in total. But our training start about dalam 3 bulan, 4 bulan. Daripada bulan 1 sampai bulan 4 lah. Daripada bulan 1 sampai bulan 4 and then kita terus masuk set, ready to shoot. Apa scene yang paling challenging as an actor di film ini? Dia depends on your question. Kalau you cakap daripada segi lakonan ataupun daripada segi aksi. Kalau aksi bagi saya the ending scene is very 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 tough. The final battle. Because the location, the choreo is very complicated. Daripada segi itulah kalau fighting. Tapi daripada segi emosi saya rasa kalau tengok cerita Blood Brothers ni dia punya emosi dia macam very graphical. Dia naik turun. Roller coaster. Naik turun. Tapi bila sampai di tengah tu dia terus roket sampai ending. So it's very haywire sikit dia punya feelings daripada segi pelakonan. Apakah kamu juga melakukan komedinya juga? Tadi kan ada sisi komedi. Tak juga. Oh, dia bukan. Komedi ada pelakon lain. Ada yang lain. Oh, dia ngelawak lucu juga ya. Ada yang serem ya. Tapi ada juga. Ada juga. At the start of the movie, awal-awal. Dikit-dikit. Tipis-tipis. A little bit. And then it gets dark. Loosen up sikit. The tense awal-awal tu starting with the action dah. And then slowly dia loosen up a bit and then suddenly dia tight balik. Dia tight. Tapi akan ada satu lagi watak yang akan jahanamkan the what do you call that? Lawak tu semua all the way lah. Lucu banget ya. Ini kan 2 sutradara. How does it work in the field? Gimana tuh? Ada satu yang call atau satu yang apa? Kenapa 2 sutradara? Kerana filem ini filem action, complicated. Jadi orang Indonesia kata capek membuatnya. Pasti. Kerana penat. Jadi satu sutradara tumbang, satu ada. Itu good idea.
Good idea mulai hari ini gua 4. Gua kalau bikin film 4 kalau kecapean itu Bang. Kalau dia tumbang kembali balik saya. Oh, apa enggak dari dulu? Ini cemerlang tuh Bang. Ya. Aktor 2 juga tuh. Kalau dia tumbang kecapean. Ada baik. Kalau tumbang balik. Bungkus. Body double. Tapi bagi tugasnya seperti apa? Basically Abi memang tulis skrip ya Abi lah Chandra. Oke, fully. Ya fully. Okay, Ya, dengan ada pasukannya. Oke. Dan apabila syuting itu kita bergabung dan kita pastikan untuk filem ini menjadi kira goal utama filem ni adalah untuk membuat filem yang baik. Oke. Pasti untuk memastikan dia berkualiti dan berjaya di Pawagam lah. Oke. Jadi kita dua bergabung untuk pastikan bahawa kita tidak shock sendiri. Oke. Supaya ada dua minda kritikal. Oh, feedback. Kerana mungkin kalau saya rasa okey, sebenarnya tidak. Jadi ada dua pandangan supaya kerana sekarang kan penonton kritis. Ya. Semua mau jadi reviewer, semua mau jadi pengkritik. Ya. Jadi Apa tuh? Mijit nih cak. ya. Jadi setiap babak itu harus difikirkan sebaik mungkin untuk kita membuat hati penonton rasa happy. Oke. Ya. Makanya butuh partner. Makanya butuh partner. Pernah berantem nggak di lapangan? Kayaknya nggak gini deh. Berantem sewaktu skrip. Oh iya. Ya, kerana dia tulis skrip and then after siap kita berbincang. Jadi berantem hingga lock. Selepas lock itu itu nyaman. Oke. Ya. Ada improvisasi kah ketika sedang syuting kayak wah ini kayaknya lebih bagus gini. We forgot the script and then we improvise gitu. Ada sedikit-sedikit. Ya, especially komedi-komedi punya dialog. I see. Basically what we do is kita analyze the intention untuk scene tersebut. What is the intention of the scene? And then if the improvisation falls within the intention, of course we give absolute freedom to the actors. Because actors, especially macam komedi punya actors, dia ada macam-macam idea dan kadang-kadang take yang pertama dialog lawaknya lain. Take yang kedua kamu pasti tahu ya. Beda. Kita berikan kebebasan itu dan di editing nanti kita pilih mana yang paling lucu. Jadi banyak take ya. Improvise gitu. Lo kan pernah juga syuting kayak gitu kan? Iya kan? Lo pernah syuting komedi. Pandu pernah syuting film komedi. Sutradaranya datang bawa skrip. Terus bilang bikin lucu gitu kan kalau nggak salah. Terus dia, wah bagus banget di situ syuting. Datang gala premier, dipotong. Dikat kan? Dikat bagian itunya doang. Jadi dia datang ke premier, wah ini mana scene saya nih? Nggak ada, dipotong di editing. Nasib baik ada di ada, pasti ada. Minimal di premier ada. Premier ada. Ya benar, lu datang. Oke, untuk Shana sendiri, gimana industri film di Malaysia so far? Kayak seperti apa? Apakah banyak film action atau kalau di kita kan lagi banyak horor. Kemarin film animasi nomor 1 gitu. Seperti apa di industri? Saya rasa kebanyakan filem sekarang ni yang ada di Malaysia dia berbagai genre dia. Sekarang ni dia macam ada yang epic juga, ada yang action, ada yang funny, ada yang parody. So Malaysia dia banyak variety. Variety. Banyak variety yang ada dalam industri kita Malaysia, maksud saya. Cuma itulah kita masih dalam proses lagi. Proses untuk memajukan lagi. Sejujurnya industri filem Malaysia masih kecil lah. Tapi potential growth-nya berarti banyak kan sebenarnya. Cuma kita sebenarnya dari segi jumlah filem itu tidak banyak seperti Indonesia. Dan kebanyakannya bermodal yang rendah. Bermodal besar dan berkualiti itu sikit. Tetapi sedang berkembang, sedang memaju dan kerana kita lihat di Indonesia pembikin filem Malaysia memandang tinggi filem-filem Indonesia. Seperti The Raid, dan Shadow Strays. Banyak filem-filem aksi Indonesia itu sudah
sangat tinggi. Oke. Jadi pembikin filem Malaysia harus buat sebaik mungkin. Betul. Ya, untuk masuk Indonesia bukan mudah. Oke. Jadi sebab itu kita berusaha untuk membuat filem Blood Brothers ni sebaik mungkin lah. Tapi dan terlihat dari prosesnya kan ini 2 tahun dibuat, 8 bulan persiapan. How do you convince the executive producer dan investors untuk kayak believe in this project supaya bisa sepanjang itu? Produsernya my father. Oke. Ya, oke. Ya. Tetapi Iya, betul. Bisa sih. Bisa. Kaget. Iya, memang kaget. Saya juga kaget. Tapi oke. tetapi bunyinya indah. Heeh. Once the budget burst, ayah sendiri yang memarah gimana? Oh iya, benar. Dan pressure-nya juga agak tinggi kerana Pasti. kalau kita buat filem itu tidak laku, ya kita merasa tidak sedap. Oke. Tapi kalau kita buat filem tidak laku dan duit itu duit ayah kita sendiri, Oh iya. lagi Bener. bakar duit family. Iya, lebaran di kamar nanti. Iya. Lagi lebaran. Ya, Keluar, gitu. Malu ya, ketemu saudara malu. di kantor dimarahin, balik rumah Dimarahin. jumpa lagi. Ya. Cuma lagi setahun. Jadi susah, bukan mudah. Tapi it's all paid off kan. Ini film Malaysia dengan pendapatan tertinggi pada saat ini. Ya, syukur Di alhamdulillah. tahun ini. Di tahun ini. Dan abis itu mau tayang di Indonesia, udah tayang lagi. Udah tayang. Ini kita syuting 11 Juni, which is hari pertama tayang. Wow. Kenapa memutuskan untuk oke deh, ini film ini kita bawa ke Indonesia? Ada reasoning khusus nggak sampai bikin premiere? Sejujurnya adalah inspirasi terbesar untuk menghasilkan Blood Brothers ini adalah kerana filem-filem aksi Indonesia. Oke. Seperti The Raid. Itu tadi ya. Oke. Dan banyak filem aksi Indonesia yang sangat bagus. Jadi kami mahu membuat filem yang seperti filem aksi Indonesia. Dan kami sudah buat sebaik mungkin, maka kita mahu masuk Indonesia dan lihatlah Indonesia. Kerana di Malaysia kita meraihkan filem Indonesia. Jadi kita mengharap Indonesia kalau boleh meraihkan filem Malaysia. Gokil. Tuh trailer udah ada tuh, tinggal Trailer udah ada. di deskripsi nanti tinggal dilihat aja trailernya. Dan selalu saya kata Malaysia, Indonesia, kita Blood Brothers. Wah, pinter nih. Udah ditulis dari tadi tuh Blood Brothers. Ternyata Indonesia memalai. Harus keluar nih kalimat. Iya, bener. Bagus. Waktu di kapal terbang udah pikir sampai Jakarta pikir Bagus. Depan wartawan nanti ini ngomong. No, but I think also just going off what Shafiq said, yang pentingnya film itu seni. Seni is I think language should not be a barrier. For appreciation of art and appreciation of movies. So for Scope Productions, what we're doing is we're taking the highest grossing Indonesian film, we're bringing it to Malaysia. Ya, Scope Production dan Comet yang menghasilkan filem ini, kami membawa filem Jumbo ke Malaysia. Ya, jadi tayangnya hujung bulan ini, minggu depan. Berarti distributor film juga berarti ya? Ya, distributor juga. Jadi kita kebetulan filem Blood Brothers tayang di sini. Jadi so saling mendukung. Betul. Pasti. Sharing art, and it's not a competition. You know, Betul. it's not who's better than who and all of that. It's just a celebration of filmmaking. So we love Indonesian films, and we're just sharing the love. Nah, untuk Sharna sendiri nih, tadi kan yang susah untuk adegan action kan udah dibilang. Kalau emotionally, scene apa di film Blood Brothers yang Sharnas tuh kayak ini gue harus bener nih gitu? Kalau saya cerita scene mana mungkin spoiler. Spoiler ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk carry watak Gas ni sendiri, dia seorang yang sangat beremosi. Dia punya emosi macam saya cerita tadi, dia sangat kalau dia sayang, kalau dia marah, dia sangat marah. Tapi kalau dia sanggup mati untuk orang yang dia sayang, yang protective, very very protective. Jadi kalau nak tanya dekat saya, scene yang paling susah daripada segi emosi, perlu bertarung dalam kesedihan. Bagi saya itu yang paling susah. Jadi layernya ada dua itu kerana selalu filem aksi dia fight macam aku lagi hebat dari kamu, tapi ini dia melawan orang yang dia sayang. Jadi emosi dia antara terpaksa tetapi dalam marah tapi terpaksa tapi sayang tapi nggak mau tapi harus. Susah nak explain dengan kata-kata. Saya harap apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni pada awak faham.
Okay. Bila awak nak tengok nanti. Ada satu scene tu. Oke. Scene tu dalam club. Oke. Ini tuh ibaratnya kayak kalau tadi ya premis filmnya tuh kayak kita udah temenan lama. Terus kita masuk mafia kan. Suatu hari gue harus ngelawan dia nih. Ya udah sih, biarin. Kalau gue mah biarin aja. Kenapa gitu? Kenapa gitu kan ada ikatan emosinya di situ. Gue sedih juga dong. Iya, kita harus bertarung kan. Iya, paham. Oh, kayaknya dua ini blood brothers ya? Ya, nampaknya sebegitu. Lebih ke husband and wife sih. Second wife. Siapa yang husbandnya? Hah? Oke, gitu. Nanti saja. Oke, katanya untuk scoring filmnya, itu kerjasama dengan orang Indonesia. Ya, Ricky Leonardi. Leonardi. Ya, jadi dia sudah banyak scoring music di Indonesia yang bagus seperti Gadis Kretek. Gadis Kretek, satu series Netflix yang sangat popular di Malaysia. Oh, bagus banget itu. Sangat bagus. Ya, jadi kita bekerjasama untuk filem ni dan ini untuk music score lah. Tetapi kalau filem Blood Brothers ini popular di Indonesia, Blood Brothers 2 insya-Allah pelakon pula. Panggil Raditya. Waduh. Bonyok. Berantem mobil meledak. Digebukin dia. Bonyok. Berantem mobil meledak, Bang. Jarang, Bang. Berantem ada mobil meledak tuh. Betul. 7 kali ledakan di film ini kan? Oh ya. Banyak ledakan udah tidak terkira. Tapi banyak ya. Itu permitnya susah nggak? Ini ngomongin teknis nih, karena gue juga ngedirect. Di Malaysia itu ya ada permit. Ya ada permit. Pasti dong. Tapi ledakan itu tidak mahal. Mahalnya lain. Mahalnya seperti lokasi, sewa equipment. Tapi kalau ledakan itu affordable lagi lah di Malaysia. Lebih affordable maksudnya. Lebih affordable ya. Oke. Itu tapi safety pasti semua Safety pasti. Ada apa? Kameramen pakai itu biasanya tuh. Glass. Ya. Protection glass. Dan kita stuntman. Karena kita ada 5 kamera running at the same time. Wow. Karena saya pernah bikin satu adegan mobil meledak, itu aja kayak panas banget gitu, panas banget. Oh ya, memang sangat panas ya. Oh iya. 7 kali ledakan. Film apa itu? Single ya? Film single ya, mobil meledakan. 7 kali ledakan. Yang paling susah di mana di antara ledakan itu? Yang paling susah adalah ledakan mobil juga atau gudang atau rumah? Semua susah. Kerana kadang-kadang kita tidak tahu berapa besar ledakan itu akan berlaku. Jadi semuanya berdebar dan pasti ya. Pasti. Tapi pernah nggak udah ledakannya terjadi 5 kamera jeder, 5-5-nya lupa record gitu? Iya, ada gitu. Ada dia bilang ada sekali beneran. Ya, tapi kita kerana banyak kamera. Jadi kalau satu nggak record ya nggak apa-apa. Bang, ada Bang ternyata Bang. Kamu marah nggak tapi itu? Pasti marah dong. Marah dong. Yang pegang itu aku kameranya. Bukan recordnya. You heard it here first. Iya, bukan tugasnya juga sih. Memang sih. Jadi tugasnya juga sih. Mana bisa marah sama sutradara? Tidak bisa. Paling bapaknya marahin. Bapak nggak tahu. Sampai hari ini. Sampai nonton video. Aduh, seru banget. Kalau buat acara sendiri, itu kan adegannya sudah banyak apa segala macam. Ketika gala premier sudah di Indonesia. Apa feedback dari orang-orang yang nonton ketika setelah nonton yang nyampe ke kamu? Di sini? Di Indonesia. Gala premier. For the first time, saya rasa standing ovation yang agak lama. Kita orang semua terima di hari premier baru-baru ni. So satu penghormatan yang sangat hebat. So Syafiq, watery eyes kan. Saya pun rasa sebab. Saya rasa sebab tidak pernah menyangka yang satu hari filem Malaysia boleh diterima sebegini di Indonesia. Terima kasih kepada semua rakyat Indonesia yang memberi peluang pada kita untuk ada di sini untuk support filem industri Malaysia juga. Feedback yang saya dapat melalui TikTok, kebanyakan nowadays is TikTok kan. So TikTok sangat hebat, filem yang wajib tonton, wajib dilihat bersama. And saya rasa 1000/10. Atau 1000/10 tu di Malaysia aja, tapi rupanya di sini pun masih 1000/10. So alhamdulillah masih. Tapi jujur deh, pas mereka mau datang,
kita cek ya rating filmnya ya. Rating filmnya tinggi loh. Itu pas di IMDb ya. Terakhir kita cek itu ya. 88.3. Itu gede loh itu. Itu gede sih. 8.3. And but you know the best part is dalam di premiere tu the sorakan. Sorakan. The cheering. The clapping, the cheering. Bukan It's saja selepas habis, tapi sewaktu. Wow. Lagi nonton. Sewaktu menonton, clapping and then sorakan. Yeah. Sama seperti di Malaysia. I thought Cuma that they were being nice. So orang Indonesia so nice. Cuma yang saya Betul kah? Macam tak sangka. But they were all artists, you know. They're all artists. Okay. Mr. Angga was also there. Ada Angga? And he said a very nice thing where he said this was the best Malaysian film that he's experienced. And saya belum melihat filmnya sih, tapi kalau lihat dari trailernya sih itu kelihatan banget dibuat dengan baik sekali gitu. Saya masa gala premier itu like watery eyes. Kerana sejujurnya filem aksi Malaysia itu belum dikenali serantau Asia. Itu masih kecil, you know, tapi kita step by step permulaan ini di Indonesia kena habis gala premier itu orang bangun standing ovation. Jadi saya rasa terharu. Ya. Tapi banyak artis internasional yang datang ke Indonesia terus ngobrol ya. Kayak penyanyi Malaysia, ada penyanyi Thailand si Fum main kesini kemarin. Terus ada beberapa teman lagi yang bilang kalau di Indonesia kalau kita punya art, terus art kita resonate gitu, mereka suka, mereka kayak very emotional and expressive, dan kayak pengen dukung supaya ayo like Jumbo gitu kan, orang suka langsung kayak gitu. Kayaknya penghargaan buat art yang masuk ke hati orang Indonesia tuh kayaknya asik gitu di sini gitu kalau menurut saya. Nggak tahu ke di luar ya. Tapi kadang orang datang, iya nih kalau misalnya di Indonesia main lagu kayak si Fum, orang Thailand main lagu semua pada nyanyi gitu. Jadi kayak mudah-mudahan diterima dengan baik juga. Benda ni sama je. Kalau di Malaysia pun selalunya kebanyakan filem-filem Indonesia memang sentiasa dapat hati di peminat. Sebab of course kita tahu Indonesia punya filem sentiasa memberikan yang terbaik. Contohnya horror dia memang terbaik. Contoh macam KKN, apa KKN kan. Siksa kubur. Kan? Siksa kubur. Serem banget itu. Apa tu yang pocong tu? Saya lupa dah. Ada, saya sangat suka yang pocong tu. Pocong part 1 part 2. Saya lupa pocong yang apa. Pocong 2. Rudi Sujarwo. Yes, yang tu memang menyeramkan. 3 hari saya tak boleh. Saya selalu pandang. Dia aja 3 hari gimana kita ya? Saya agak seram. Jadi di Malaysia ni kita tak pernah macam filem Indonesia tak bagus ke apa ke, kita sentiasa akan tengok dan kita akan sentiasa support sebab benchmarknya agak lebih tinggi. Benchmark yang ditetapkan oleh Indonesia walaupun ceritanya maybe low budget bagi Indonesia, tetapi still high budget bagi kita orang. Still kualitinya tinggi. Still kualitinya masih tinggi. Jadi bila kita menghasilkan satu filem tu, kita cuba mengikut rapat di belakang Indonesia. Itulah cuba kami buat tu je. Dan Malaysia, orang Malaysia kurang suka tonton filem horror Hollywood. Nggak suka? Tidak takut. Tak takut. Kalau beda. Orang Malaysia suka tonton Indonesian horror. Yes. Indonesia tak cukup. I mean, yang Mak Saleh tak takut. Boring. Isteri saya tiap-tiap minggu di Netflix nonton filem horror. Kecuali minggu lepas dia nonton ada satu filem hebat katanya, Menantu Sinting. Siapa pelakunya itu? Katanya hebat filem itu. Gua dong. Saya dong itu ya. Kasih loh. Itu soal budaya Batak ya film itu. Tapi emang ngerti juga soal budaya, bahasanya juga udah mulai dipahami juga ya. Ada subtitlenya. Oh iya betul sih. Iya sih. Tapi bahasa semakin hari kita semakin memahami bahasa tu. Jadi macam contoh kalau cerita pasal The Big Four. The Big Four punya bahasa kan dia ada macam bahasa pendalaman di bahagian, saya tak tahu bahasa apa. Dia Sumatera sedikit. Sumatera. Bahasa yang digunakan oleh yang rambut afro tu dalam Big Four tu. Big Four film Netflix. Papua. Bahasa Papua. Bahasa Papua. Jadi bahasa Papua tu sedap didengar bagi kita. Kita suka bahasa tu. Jadi semakin hari bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia
kita semakin memahaminya. Dah jadi bukan satu benda yang asing didengar macam tak pernah dengar. Jadi filem tu lagi mudah untuk orang Malaysia sendiri menonton. Iya, tapi sebaliknya juga gitu. Karena kan kita juga sering nonton Upin Ipin lah apa. Jadi orang ngomong Malaysia pun juga kita masih bisa nangkep gitu, masih bisa dengar juga. Nah, ini ada kerjasama sama Defenders. Itu apa tim? Defenders itu tim koreografi fighting. Ya, dan design untuk filem ini Abilash bersama Defenders. Design setiap babak aksinya. Dan Defenders ini yang diketuai oleh Ubay Fauzan dan tim ini pernah bekerjasama dengan Yayan Ruhian. Timnya Mas Yayan. Pak Yayan selalu berlakon di Malaysia kan. Jadi apabila dia berlakon di Malaysia, Defenders support. Support dalam shooting tu. Jadi untuk filem Blood Brothers ini, kerana kita mahu hebat seperti Indonesia, kita panggil Defenders yang sudah bekerjasama dengan Yayan. Oke. Nah, kalau buat Abi ini penyutradaraan pertama, first directorial debut berarti ya. Itu kenapa pada akhirnya memutuskan untuk debut saya di film ini gitu. Kenapa nggak di skrip-skrip yang sebelumnya atau yang lain gitu? Because no one gave me an opportunity. That's the truth. Because making a film is not cheap. It's a big risk. Butuh trust ya. Yeah, and I've been in the industry for about 10 years now, 10 tahun dah. Either on the producing side, on the writing side, and stuff like that. I think Shafiq saw a small project that I did. And I worked with Shafiq before. Our last film, Polisi Botiga. I looked at the action choreography and then also the writing. So we have a relationship. But I think when he saw that little project that I did, it was a small, dia macam monster movie small short film. And but I shot it like a Michael Bay movie. It's very action. So jadi saya sangat suka dan saya beritahu Abi, jom kita bikin filem. Kerana bagi saya yang sudah buat lebih daripada 13 filem, saya fikir filem itu kadang-kadang untuk buat filem yang bagus bukan hanya duit. Dia harus duit dan passion. Betul. Passion. Jadi saya nampak Abilash ini passionnya sangat besar. Dan bergabung, alhamdulillah berhasil. Benar. But I think there's a blessing in disguise bila tak dibagi opportunity for 10 years, because things don't come so easy. So when you get that chance, every minute, every second counts. So that 2 years, every day was a lot of blood, sweat and tears. So sampai bila buat color grading dia frame by frame. Benar-benar dilihat color gradingnya, ini belang, ini apa. Frame by frame. Abilash 3,000 frames. 3,000 frames of kasih sayang. Abilash Chandra 4 months. Saya boleh katakan dia berikan color grade jiwa raga. The music took 4 months. The editing took 3 months. The sound design took 4 months. Passion. Because I don't know if this movie is going to do well. We don't know. We don't know. But at least you will be proud, kan? No, but we give sampai mati-matian, Betul. He gave his life. I mean, everyone did. Everyone did. It's a team effort. It's never made by one man. It's just that Abilash, he's from the starting point until the ending point. Because he writes and then directs and then supervise editing. Benar. So it's like I equate filmmaking to macam giving birth to a child. But it's 2 years of giving birth. 2 years of making the baby. and when it comes out into the world, it's up to God. So when you raise your child, you leave it up to the world. But it paid off well. We're still waiting, seeing whether Indonesia will accept it. In Indonesia. So hopefully, look, we do it out of love. So if people find joy in it, we're thankful. Box office or not, that's all. Sharnas, do you feel that kind of vibe as well on the set, that they both give their heart and all? Of course. Saya bukan setakat boleh rasakan, saya laluinya bersama dengan dua-dua yang sangat perfectionist yang ada dekat set. Of course, bila mungkin Shafiq agree,
But Abi nampak ada kelonggaran dekat situ. So Abi minta one more. So Abi was okay. Sekejap lagi Syafiq pula rasa macam tak okay. So at one point kita macam ada sedikit stressed out. Tetapi ending dia akan panggil, come, let me show you what have you done. Okay. So bila kita tengok the playback, kita akan macam dalam perasaan yang masih marah dan penat, kita akan macam okay lah, say worth it. Okay, yeah, it's worth it. Tapi lah hati macam penat sebenarnya. Tapi kerana kita buat banyak take untuk fighting scene itu lebih 10-20 take. Jadi kadang-kadang saya okey, dia tidak okey. Jadi selepas 20 take itu, ya dia datang ke saya, udah okey belum? Udah okey belum? Wah, itu 20 take berapa? Sebab kita shooting yang very lama, fighting yang sangat lama tau. And then sometimes bila kita lawan dengan emosi, contoh okay, kita berhenti sekejap lawan tu, tapi kita ada dialog tu pula emosi. Jadi macam dia up down, so memang sangat penat. Tetapi the quality yang dia orang cuba sampaikan kepada setiap pelakon dan juga kepada setiap audience tu sangat penting. Jadi bila hasilnya kita tengok di atas monitor, belum lagi di layar, kita dah puas hati. So kita tak kurangkan question kita macam tak cukup lagi ke. Tapi kadang-kadang still macam tak cukup lagi ke. Udah cukup kan ni? So of course we have to know our limits also, because they're human beings. So we have only a certain amount of days. We can't be pushing people. Pelakon semua dalam filem ini memang capek. Pasti. Kami saudara capek melihat. Capek mereka capek. Melihat udah capek. Bagaimana yang memainkan? Berapa take paling banyak dalam satu scene yang pernah kamu take? Berapa bit? Saya? Personally 20 plus lah. Mine is 20 plus for one shot. For one shot. One shot. Shafiq. Because yang tu, just to give perspective on that shot, it's three guys fighting at the same time, and the camera's just moving for 13 seconds. No cuts. So it's very, very complicated. It's very complicated and very stressful, and it's 20 plus take non-stop, and it's so painful because of the penat lah. I thought I'm the worst one, but got worse. Ada lagi teruk. Syafiq Kyle, the other lead, I mean my brother, little brother, dia 38 take. Because he's fighting with three guys, one guy versus three. One shot juga. Where it's moving also, the camera's also moving. So if someone else misses the point, the camera captures it, but then someone terlepas. Mula balik lagi. So then this time camera pula terlepas. Then that guy pula, this guy jatuhkan ni, itu. After a while the guy's like Berapa lama itu 38 take? A whole day? No, about 5 hours. 5 hours. 5 hours. Because it's only 6 seconds. It's 6 seconds. Wow, the dedication for 6 seconds. Wow. Yeah. Because every frame counts. Yap. Oke, lo ada pertanyaan nggak buat mereka? Sebagai orang yang pernah ditahan di imigrasi Malaysia. Sebagai yang pengen nonton kan bisa. Sebagai yang pengen nonton. Nah, udah tayang nih soalnya. Iya. Gue pengen nanya doang kan, tadi kan banyak ledakan-ledakan. Iya. Itu misalkan gagal, apakah di take ulangnya tuh kayak gimana tuh? Makan waktu banyak nggak? Oh kan soalnya udah diledakin. Iya, kan? Gimana cara gantinya tuh? Nggak ada ganti. Langsung. Itu satu aja, sebab tu kita pakai banyak kamera. Makanya tadi kameranya banyak. Ya, jadi tinggal nyari angle doang. There is no take two. Ya. Only one take. One take. One take wonder. Terus yang kelempar kaca mental? Yang lempar kaca? Yang ada dua. Ada backup yang kaca. Backup satu. Oh, satu take. No, as in backupnya satu. Backup satu. So you get 2 takes. Ya. Plus you can't throw the guy 20 times, yeah. Dangerous. Iya. Karena kan kalau gagal kan terlalu 2 kali cukup ya. Karena udah. Baret-baret ya. Semua badannya. Oke, nah karena mereka lagi datang ke sini. Betul. Kita mau ngajak mereka makan. Oke. Makanan Indonesia familiar apa enggak nih? Betul. Lovely. Let's eat. Ini dia nih. Makan malam. Ngemil. Kalau Malaysia apa ngemil? Meal. Snacks apa ngemil? Snacks. Jajan. Ini makanan khas Palembang. Namanya pempek. Saya suka pempek nih. Mari. Nah, lo duluan. Ini kita ambil antara bihun sama mie. Satu aja.
kita pilih ini saja. Okey. Sebenarnya ada 2 cara. Oke. Yang satu bisa dicampur langsung bareng pempeknya ke sini, yang satu lagi bisa langsung celup ke Celup aja lah, senang kan? gitu. Tergantung cara makannya. Saya suka yang ini nih ada telurnya. Yang ini biasanya namanya pempek kapal selam. Kapal selam, submarine. Submarine. Pempek submarine. Nah, yang enak ini sausnya sebenarnya. Okey. Oh gitu. Pedas. Cuka. Oh cuka. Ya benar kan cuka kan? Cukup maknanya cuka lah. Mirip. Asam-asam gitu ya. Oh, Cuko. okey. Cukup khusus buat bumbu Palembang kayak. Silakan, nggak harus dihabisin kalau mau coba-coba aja. Silakan. Okey. Nah, pertanyaan, pernah tidak makan ini? Tak pernah. Oh tidak pernah. Oh, wah seru. Wah, cobain. Ini kali pertama. Kali pertama. Should I do anything ya? Ya, just put it. Mana-mana ya? Ya. Nah, ini yang paling yang enak istimewa biasanya. tuh Yang istimewa tuh kapal selam yang ada telurnya. Okey, kita ambil kapal selam. Tapi kalau orang yang suka garing biasanya yang ini, yang renyah gitu. Cuba pas dia punya kekuahan itu. Wah. Charles ada diet khusus nggak kalau jadi ini action star gitu? Maksudnya? Ada nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Sekarang off season. Off season boleh. Off season boleh. Untuk film ini persiapan diet kah atau bodybuilding? Diet dan juga build. Okay. Sebab fitness lah. Sebab fighting yang agak intense. Jadi dekat situ pun boleh dikirakan workout yang sangat bagus juga. Okay. Jadi just fitness level lah. Sebab tak ada scene yang buka baju ke. Okay. Tidak kelihatan ya? Tak ada kelihatan sangat. Yang penting kena fit. Sebab fighting yang long hours lah. Itu problem dia. But happy. Ada tips khusus supaya endurance-nya bagus ketika take berkali-kali itu? Kena rehat cukup lah. Makan kena on time. Yang penting kena lebihkan protein dalam diet lah. Okay. Sangat penting sebab for masa recovery. Kalau tak esok harinya kita akan ada masalah kekejangan, cramps, cramps. So that kind of thing sepatutnya boleh dielakkan supaya tak melambatkan proses shooting the next day. Okay. Ya, sebab injuries can come when you are tired. When you're not tired, the injuries are minimal. Very minimal. Berarti do you have any your own physiotherapy or something? We've been provided by the production itself. So nak kata physio ke apa ke, yang the best part is kita orang sangat fokus dengan masa latihan. Jadi di set mudah lah. Okay. Sebab kita dah berpenat menghafalnya di studio. Jadi bila masuk di setnya macam let's go. Part mana? Part ni, part tu, part ni. Okay, let's go. Maybe add 1 or 2 move more just to make for the camera continuity. So the hard part is been done. The hard part is been done lah. But the dangerous part is actually at the training. The dangerous part bukan dekat set, dekat training, because training we push to our limit. Okay. So di set kita boleh control nak main macam mana, nak tinggi lagi, nak rendah lagi, nak medium, so we can control that. Bapak nak buat action. Yeah, you want to do action? Maybe we can do in Blood Brothers 2. How to eat Action comedy. Action comedy. Dengan Seru sih. Jackie. There's a guy called Jackie. There's a character called Jackie. In this You should movie. watch it. Okay. So then you can see when we talk about it and we offer you a role. Yang komedi you itu know kan? What your role would be. Yeah, Yang because komedi, comic relief ya? comic relief wataknya Jackie dalam filem ini. Jackie. Kita nonton nih pasti nih. Yeah. Okay, check it out. See. Lagi off season boleh. Lagi off season boleh makan pempek. Tapi gimana rasanya? Oh enak. Lovely. Ini. Enak. I Saya mau just Cuman Ada kecutnya, ada itunya. Manisnya. Silakan ininya. cuman memang ini yang terbaik pempek kapal selam. Ini yang enak itunya, sausnya Cukonya, sebenarnya. iya. Itu yang ngebuat pempek itu sausnya tuh. and sauce. Nah ini sambil masuk juga, ini ada cemilan juga. Wah, Ini apa sate? Sate Padang tapi. sate Padang. Sate Padang tuh agak beda tuh. Sama dari Yesterday Sumatera. we had satay touching. Oh Taichan. Oh, Taichan. Taichan. Sate Taichan. Taichi gini dong. Oh yeah. Ini yang Action dong, lagi, dan yang action lagi. Sate tanpa saus kan? Iya. yang hanya garam, Asin-asin hanya itu. garam doang. dengan MSG. Iya, betul. Macam MSG-nya banyak ya. tersilap letak banyak. Ini nggak makan yang kulit ayam? Kulit ayam Sate Taichan kulit ayam. yang garing. Garing? Tak, ini tak ada semalam garing. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh itu paling enak gitu. Oh yeah. Ya, itu kulit ayam Ayam sedap. paling top.
Okay. Makan di mana? Tomorrow I go. Di dekat Senayan. Di mana Yang tempat pinggiran makan banyak tuh? itu. Senayan. Senayan Itu kan yang paling depan ramai itu kan? Gelora Bung Karno itu, yang lapangan. But my favorite Indonesian Yeah. food pagi sore. Oh, Padang. Oh, Padang, bener nasi Padang. Menurut gua ada yang enak Betul, juga. Ada lagi. Ada lagi? Payakumbuh. Oh, iya. Buah, betul. Payakumbuh. Let's go tomorrow. Iya, oke. come on. Makan mulu kita kayaknya. Yeah. Apa tuh? Apa nama tempatnya? Payakumbuh. Payakumbuh. Dekat pagi sore. Oh. Pagi sore, terus beberapa ini tempat ada. Okay. Payakumbuh kan? Payakumbuh. Payakumbuh. Tahu kan, kalian tahu Payakumbuh kan? Punyanya Arif kan? Saya di Malaysia sering Orang makan nasi ayam penyet. Ayam penyet. Di Malaysia sangat populer. Populer nasi di ayam Malaysia. penyet. Ya. Nasi ayam. Teman saya ada di Malaysia, belanjanya begituan semua. Silakan, ini sate Padang. Ini agak beda dengan sate biasanya. Nampaknya macam sate Minang. Saus. Betul. Iya, Memang betul. Minang Nasi itu Padang. Betul. Sate Minang, betul, Sama. betul. Sate Padang. Betul. Oh, ini saya pernah rasa di Malaysia. Iya. Sate Minang. Sate Minang. Sate Minang. betul. Iya. Sate Padang. Oke, jadi udah berapa kali kalian ke Jakarta? Ini untuk saya kali ketiga. Wow, udah 3 kali ya. Ya, waktu sekolah ayah saya pernah bawa. Oke, jalan-jalan tuh. Tahun lepas pernah datang dan tahun ini kali ketiga datang Jakarta. Kalau Abi sendiri gimana? I've been coming to Indonesia since I was 8 years old. Wow, so you quite familiar. Yeah, my father used to work here under Sinarmas dulu. Oh, And then he joined a British company called MP Events oke. dalam dunia agriculture. So every holidays I would come to Pekanbaru. Oh, Then- Pekanbaru. Then I went to Jakarta, Medan, Riau. Pekanbaru Lombok. keren tuh. Pekanbaru. Gue terakhir main stand up di situ. Di sono. Heeh. Oh yeah, Iya, stand up comedy di I've situ. been going to Indonesia since 1996. Wow. I'm an old man. Kalau Charnas gimana? Ini first time kah atau sudah berkali-kali? Saya rasa saya lost count berapa kali saya Udah datang. sering sekali ya? Sangat sering. Sebab daripada kecil pun sama macam Abi. Tapi Yeah. selalu datang ni liburan lah kan. Liburan. saja. Ini boleh dikatakan first time saya datang untuk bekerja. Wah. Selalunya datang ke Indonesia hanya liburan. Tapi banyak tempat di Indonesia yang saya dah pergi. Heeh. Tapi the last one yang saya pergi Lombok. Lombok. Jakarta is my best place to go for food. Dengarnya dulu ada pacar Indonesia kan? Oh gitu. Oh ya. iya, pantesan sering. Itu alasannya. Itu alasannya. Bandung. Ternyata. Pernah dan Bandung. bakal. Pernah dan Pernah bakal. bakal. Oh ada. Ada. Oh ada. Bandung, Iya. Di Bandung, Bandung. Iya, Bandung. Istri saya orang Bandung. Oh, iya kan. no one. You got good taste, huh? Good taste lah. Good taste. I love the culture in Nanti Indonesia. makan dia bunyi kruk-krak Betul. sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Culture in Indonesia is amazing. Jogja is a beautiful place. Oh, Jogja, iya. Lot of culture, yeah. The film festivals also. Iya, banyak sutradara dari Yogyakarta Yogyakarta. bagus-bagus, Iya, penulis juga banyak yang bagus-bagus. Yeah. Kayak film culture di Indonesia tuh makin lama makin komunal gitu, Iya, makin saling dukung. Yeah. Yang seru di sini kayak stand up comedy, Oh, kita iya. juga saling dukung, komunitasnya fantastic. very, Yeah, very yeah. tight gitu. Yeah, Jadi yeah. kita bisa maju sama-sama. Faham. Kalau di sini. Oke, kalau kita kan terakhir liburan ke Malaysia bareng bersama-sama. Oh, Port iya. Dickson. Iya. Oh, PD. Iya, Okay, PD. yeah. PD. Jadi itu pas gua habis nikah kan? Iya, Ya kan? honeymoonnya Jadi berdua. saya nikah sama orang Bandung. Orang Bandung. Saya nikah, lalu dapat libur, tapi perginya sama dia. Aduh. Itu alasan kenapa saya dibilang second wife. Aduh. Itu. Jadi kita berdua pergi ke PD. Port Dickson, PD, Ya, Port Dickson. itu masih bagus sampai sekarang. Tak ada apa di situ. Oh, nggak ada apa di situ. Kenapa pergi di PD? Ada resort. Oh, tapi resortnya cantik-cantik. The Iya. resort is Bagus-bagus nice. banget di situ. The resort is Ya, nice. tapi Kita nggak kalau kemana-mana. mau cantik lagi ada Langkawi, Penang. Mamu dari Penang. Saya dari orang pulau. Jadi nanti kita boleh tukar nombor telefon. Oke. Datang suggest tempat yang baik. Oke, ada rekomendasi buat kita berdua. Salah satunya itu tadi Pulau Pinang. Pulau Pinang, Pulau Pinang, Langkawi, Langkawi. Pulau Kucing. Kucing di sebelah Borneo. Borneo. Tapi Kucing. bagus itu atau enggak? Of course bagus. Kalau nak laut yang cantik di Sabah, Oh, Sabah is beautiful. Sabah udah pasti bagus. di Atau Terengganu. Mantan. Kalau nak laut, Pulau Tioman. Tioman, Redang. Pantai itu. Itu semua pulau. Tapi kalau nak city,
Penang for the food. Pulau Pinang. Saya suka cendol Pinang pakai kacang merah. Ya, mantap. Itu Kalau KL nggak recommended karena terlalu ramai kah atau I mean, KL is a city. It's a Terlalu city. Like if pusat you're used kota to itu. Jakarta, mirip-mirip? the same, yeah. Mirip. Good food, you know, it's the same thing. Cuma kalau nak rasa authentic, klasik, contoh macam nak cari macam Jogja. Kayak Jogja apa? gitu. Kalau kita panggil Penang lah. Penang. Tapi different apa orang panggil tu, budayanya different. Tetapi autentiknya di situlah. Culture. Culture. Makes sense, Well, makes culture. sense. And good food. Penang, I think, has the best food in Malaysia. Oke. Ya, Penang. Nah, kalian berapa lama ada di Jakarta untuk saat ini untuk film ini? 5 hari ya. 5 hari. 5 days. Yeah, Gimana? we are leaving on 13th morning. 13 in Friday. the morning. Yeah. Oh, on Friday morning. Yeah. Yeah, Friday morning. Oke, mudah-mudahan filmnya sukses ya. Amin. Tadi kita Amin, seru amin, banget. Amin. Kita udah ngobrol. Nih ada satu terakhir dari kita. Banyaknya makanan. Iya. Alhamdulillah. Soto Soto tangkar. tangka. Soto Tangkar. tangka. Tangka. Isinya daging. Daging. Daging juga. Tapi pakai kayak semacam kayak gulai gitu kan. Iya. Oh, damn. Amazing. Jadi makannya gimana? Nanti pakai itu Pakai dikit aja nggak Oh, apa-apa. dia macam sup. Iya. Betul. Soto. Semacam gulai kayaknya. Ini betul-betul kulit lembu. Iya. Iya. Gimana dibuatnya? Sapi. Dikuliti dulu. Kulit dulu dikeringin, dipotong-potong. Tapi lebih baik jangan lihat pembuatannya. Soalnya rasanya enak betul. Cocok tapi ini cocok. Sedap. 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 Oh, enak. Duh, enak banget ya. Coba dong. Lagi pakai gue ntar aja. Ya nggak apa-apa. Oh, you have to try it, man. Have it together. Di Jakarta tuh saya sedang dalam misi mencari nasi lemak yang paling enak. Betul. Oh, Jakarta. Di Jakarta. nasi lemak. Kadang-kadang Betul. kangen makan nasi lemak yang otentik dari Malaysia. tapi pasti ada ya. Ada aja sih Papa Jack yang kayak gitu-gitu. Tapi belum nemuin yang bener-bener kayak di Malaysia dulu. Tapi Pasti sama Dia dia. seakan-akan cari nasi padang yang hebat. Iya, di it's the KL. same. Iya, makanya susah ya. Susah. Walaupun kebanyakan orang Indonesia yang sendiri yang cuba Oh ya, kalau berniaga, tapi mungkin Airnya. rempah-rempahnya tak Air. sama yang ada di Malaysia. Oke. Yang cuba dihasilkan di Malaysia. Kalau gitu rekomendasi nasi lemak paling enak di KL. Oh. Oh, Nasi lemak burung hantu. is pretty burung good. hantu right now is number 1 I guess. Yeah. Wah, Nasi saya nggak lemak. makan daging burung hantu. Bukan. Maksudnya. Boleh cuba mungkin, Nama itunya dong, nasi lemaknya dong, nggak mungkin pakai burung hantu Kan dong. nasi lemak burung hantu, lemaknya burung hantu nanti. Emaknya. Itu tempatnya restoran kah? Restoran. Atau restoran ya berarti? Bukan warung gitu. Bukan warung pinggir jalan gitu. Ya. There is also the one in Uptown, is it? Oh. Punya apa tu? Um, Yang famous tu. Ayah. Ya. Let me Google it. Oh, iya, weh. I forgot the exact name. Ya. Nasi kandar. Nasi merak burung dara bukan? Bukan. Semuanya burung. Semuanya burung di sana. semua dong. Village Park. Village Park. Village Park nasi lemak. If I have to try one, yang mana? Burung hantu atau Village Park? Sama burung hantu. Burung hantu terbaik. Oke. Burung hantu is pretty damn good. Kayak nasi lemak burung hantu. Nasi lemak burung hantu. I will come for you. Kenapa lu kayak nantangin gitu? Iya benar juga sih. Kayak ngajak berantem. Kayak ngajak berantem. Terakhir nih untuk dari tadi yang nontonin kita, tapi masih on the fence nih. Ini gue nonton apa enggak nih Blood Brother? What do you want to say to our Indonesian viewers? Kami berharap anda semua bawa kawan-kawan ramai-ramai tonton Blood Brothers. Saya pasti anda tidak akan kecewa. Itu saya jamin. Oke. Kalau udah dijamin. Abi gimana Abi? Movie ni bukan semata-mata movie action. It's more than that. It's not just a fighting movie where everyone bertumbuk-tumbuk. It's a movie about family. It's a movie about relationships. It's a movie about love. It's a movie about betrayal. And most importantly, it's the story, right? It's a story about brothers. And universal theme of brothers is that sanggupkah kau berdiri next to your brother even when he hurts you. So that I think that's something that we all can universally relate. Dan kalau tidak suka pun enggak apa-apa. Boleh kritik, boleh bahas kerana we are open. Kita raikan kritik. Kita raikan pembahasan filem. The more you share, the more you talk about it. It's good for the industry. So
Untuk Syarnas? Okay, anything to add? first of all, yes, filem ni adalah filem aksi yang boleh dibanggakan di Malaysia. Jadi kami bawa daripada Malaysia, naik kapal terbang, datang sini untuk sajikan kepada rakyat Indonesia yang kami selalu anggap sebagai abang besar dalam dunia action, perfilman action. Jadi harapnya support yang kami terima, yes, macam Abi cakap dan juga Syafiq cakap, kami terima segala kritikan supaya kami dapat menambah baikkan lagi seni kami, lakonan kami, maybe fighting kami, supaya kami dapat duduk maybe walaupun di bawah sedikit ataupun bersebelahan bersama dengan hebatnya filem-filem aksi Indonesia. Itu adalah target kami. Dan saya minta satu saja, kalau boleh kita runtuhkan dinding di antara pemisah di antara Indonesia dan juga Malaysia atas dasar seni, supaya kita dapat bangunkan satu filem yang berkualiti supaya dapat kita bersaing dengan dunia Hollywood. Oh, gokil. Kita yakin kita mampu. Nice. Itu je. Nice. Gokil. Untuk petugas imigrasi yang lagi nonton. Bagi nama dan IC saya akan cari. Saya punya kenalan orang Malaysia sekarang. Sorry, I just want to add that it's very very important you watch the movie the next few days. Yes. Because if it doesn't get enough sambutan, it will disappear next week. Yep. Ya, betul. So that's just the reality of the business, and that's okay. Yeah. So if you really want to watch it, don't wait till next week. Watch it this week, the next few days. Yeah, this weekend. So that then you at least have the chance of watching it, because you might miss it then. Bener-bener. Kalau bioskop tuh gitu tuh. Jadi nggak ada durasinya gitu, tergantung banyak yang nonton. Jadi boleh nonton. Karena Blood Brothers Baranaga ini udah tayang dari tanggal 19 Juni. 11 Juni. 11 Juni. Dari 11 Juni sudah tayang. Terima kasih semua yang udah nonton nih. Thank you.